Di tanah Romania yang terbungkus kabut, ketika dunia terbelah dalam dinginnya perang, sekelompok pencuri menyusup dalam senyap, melangkah ke wilayah yang tak terjamah. Di balik bayang-bayang, seorang pemandu muncul bersuarakan petunjuk memandu langkah mereka ke puncak Karpatian dan harus mendaki menembus kabut hingga mencapai tujuan tersembunyi. Dengan langkah penuh teka-teki, mereka menapaki jalan mencari jejak yang tak tampak oleh mata biasa. Akhirnya di sana, sebuah gereja terbengkalai ditemukan, kehampaan masa lalu menyelubungi setiap dindingnya. Namun di bawah pelataran sunyi itu, lorong-lorong tersembunyi menunggu untuk dijelajahi. Membawa mereka ke kedalaman bawah tanah, di mana rahasia lama terpendam dan menanti untuk terungkapkan. Setelah lelah bekerja tanpa henti, mereka menemukan sebuah karya seni terukir. Luar biasa mempesona, menggambarkan makhluk bersayap dan aneh dalam keagungannya. Mereka mendengar kabar tentang kekayaan yang tersembunyi. Namun pintu menuju keajaiban itu tetap tak terjangkau. Seakan dunia menahan rahasianya. Tanpa pilihan mereka menggunakan bahan peledak dan menciptakan lubang di tanah. Tak hanya membuka jalan, tetapi juga menghancurkan karya seni lain yang penuh keindahan dan ketakutan. Namun segala sesuatu memiliki harga. Gereja mulai berguncang, lantainya runtuh, membawa mereka jatuh dalam kehancuran. Tanah longsor menerjang menimbun bangunan, dan memastikan bahwa mereka terperangkap dalam reruntuhan. Meski selamat, mereka tak bisa mengabaikan suara aneh yang memanggil mereka. Seperti desisan kelelawar yang terngiang di telinga mereka. Mereka pun melangkah lebih jauh hingga tak ada lagi kabar yang terdengar. Meninggalkan kisah yang terbungkus dalam kegelapan. Lalu waktu beralih kembali ke masa kini. Sekelompok peneliti memulai penggalian di tanah yang dahulu tempat gereja berdiri. Kini hanya kenangan yang tersisa. Mereka menemukan gua dengan rahasia yang mengalir dalam diam. Sungai mengalir dalam gua itu jauh menembus kegelapan. Mereka tahu perjalanan ini harus dilanjutkan. Tim penjelajah berpengalaman dipanggil dan siap menyelidiki. Tyler dan kelompok penyelamnya kini mencari gua bawah laut di Ucatan Meksiko. Meski usaha mereka hampir sia-sia, sebagian kru berhenti di tengah jalan. Namun Tyler tak gentar dan terus bertahan dalam pencarian, dia tahu gua itu adalah kunci keselamatan. Penting bagi hidupnya untuk menyelesaikan perjalanan ini. Saudaranya Jack menegurnya dengan kata-kata keras, mengingatkan akan kesombongannya yang mungkin akan menelan mereka semua. Malam pun datang membawa nada telepon yang memecah kesunyian. Dr. Nikolai di ujung sana mengajak mereka menyelidiki gua yang tersembunyi. Di bawah runtuhan gereja yang terlupakan oleh waktu. Gua yang lebih dalam dari 30 kilo penuh misteri yang menanti untuk diungkap. Dia ingin mendokumentasikan setiap temuan. Karena ide yang dia bawa begitu menarik, mengundang rasa penasaran. Tim pun menerima tawaran itu dan siap menyelami kedalaman yang belum terjamah. Keesokan harinya, peralatan siap di lokasi yang penuh harapan. Di sana Tyler melihat Catherine. Seorang ilmuwan yang penuh pesona, dengan niat menggoda, dia mendekat untuk memperkenalkan diri. Namun Alex juga ada di sana dan menyaksikan kejadian itu. Saat Nikolai memperkenalkan Jack pada Catherine, mereka berdua langsung akrab. Mereka terikat oleh ketertarikan yang sama, pada ekosistem gua yang misterius dan penuh rahasia. Perkenalan Nikolai yang memperkenalkan Jack kepada Catherine, mengganggu kesempatan Tyler untuk memamerkan peralatan selam yang telah dia persiapkan, namun Alex dengan matanya yang tajam menemukan sesuatu yang aneh, sepatu manusia terpendam di dalam gua. Hal ini menjadi misteri yang semakin membingungkan. Malam tiba dan tim ilmuwan serta penjelajah berkumpul. Mereka duduk bersama membahas informasi yang telah mereka kumpulkan tentang situasi yang semakin tak terduga ini. Pada kedalaman 90 meter, ada sebuah gua besar yang mereka sebut Aula Titan. Gua itu memiliki saluran yang terhubung ke koridor bawah air. Tempat di mana mereka harus mendirikan kemah dan mengumpulkan sampel. Namun mereka harus menemukan gua kering. Sebuah tempat yang aman di dalam sistem gua yang luas. Mereka berencana tinggal di sana selama 12 hari. Karena gua ini begitu besar, menyimpan lebih banyak rahasia yang tak terungkapkan. Top, seorang ahli bertahan hidup dengan tegas mengingatkan semua orang tentang temuan mereka sebelumnya. Tubuh tak berjiwa yang tergeletak dalam sunyi. Dia menegaskan mereka harus menghormati gua ini dan berhati-hati. Karena di dalamnya tak hanya ada rahasia tersembunyi, tetapi juga bahaya yang mengintai. Setelah pertemuan selesai, Nikolai mendekati Tyler dan Catherine. Mengungkapkan sejarah gua yang penuh misteri, di balik pembangunan gereja, ada cerita tentang kekuatan Tuhan.
Sebagai simbol perlindungan menyegel gua yang menjadi saksi zaman, menurutnya berdasarkan lukisan yang hancur, para ksatria memasuki gua ini untuk bertempur melawan iblis. Pertempuran yang mencatatkan jejaknya di dinding waktu menyisakan lebih dari sekadar cerita. Keesokan paginya, tim siap melanjutkan perjalanan. Para kru mulai mempersiapkan peralatan mereka untuk menghadapi kedalaman yang semakin menantang dan menyelidiki lebih jauh ke dalam gua yang penuh misteri ini. Saat mereka memasuki Aula Titan, keajaiban pun terhampar di depan mata. Gua itu benar-benar menakjubkan. Sebuah mahakarya alam yang mengguncang rasa. Segera keputusan diambil dengan Briggs ditunjuk sebagai pengintai pertama. Dengan penuh semangat, dia melompat ke dalam air yang dingin dan gelap. Beberapa menit menyelam, Briggs menemukan tikungan di depan mata. Melalui alat komunikasinya, dia memberi kabar kepada tim yang menunggu bahwa koneksi mungkin akan hilang dalam waktu dekat. Namun dia berjanji akan menghubungi mereka kembali ketika serat optik berhasil dia pasang di sisi lain. Sementara kelompok menunggu, Tyler menunjukkan ketidakpuasannya. Dia merasa bahwa dialah yang pantas menjadi pengintai terbaik tim. Namun Jack dengan tegas mempertahankan pilihannya sebagai cara menghukum Tyler atas kesombongannya di Meksiko. Di saat Briggs melanjutkan penyelidikannya di kedalaman yang tak pasti, Catherine mendekati Tyler dengan senyuman kecil di wajahnya. Dia menyerahkan laba-laba di dalam tabung sebagai hadiah hiburan yang hal ini sebuah isyarat kecil untuk meredakan ketegangan di antara mereka. Tyler dan Catherine menemukan kehangatan dalam persahabatan baru, dipersatukan oleh ambisi untuk menjadi yang pertama, mengungkap sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia. Namun momen itu terputus ketika suara Briggs terdengar memanggil mereka. Melalui alat komunikasinya, Briggs melaporkan temuan baru yaitu lokasi ideal untuk mendirikan kemah sekitar 3 kilo dari gua utama. Dia mengirimkan hasil pemindaian sonar rute yang telah dia jelajahi. Namun waktu yang dihabiskan mulai menimbulkan tanya di hati tim lainnya. Keraguan melintas apakah perlu seseorang dikirim untuk mengejar Briggs. Namun sebelum keputusan dibuat, suara Briggs terdengar tegang. Dia dikejutkan oleh kemunculan sesuatu yang tak terduga. Sebuah makhluk kecil yang difotonya tampak seperti tikus namun aneh. Namun wajah Briggs berubah pucat. Suaranya penuh ketakutan. Dia mengindikasikan bahwa di sana ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang mengintai di balik gelap dan tak hanya sekadar tikus. Rahasia yang disembunyikan gua ini mulai menguak dirinya. Makhluk itu menentang cengkeraman Briggs. Dan dengan gesit ia melesat pergi dan lenyap dalam gelap. Beberapa detik berlalu, sambungan komunikasi perlahan melemah hingga akhirnya terputus dan meninggalkan tim dalam kebisuan. Untuk memperbaiki kabel, keputusan diambil dengan cepat. Tyler dan Strode, yang ahli dalam sonar dikirim untuk memulihkan sinyal. Mereka menyelam ke dalam terowongan yang sunyi dan gelap menemui pemandangan luar biasa di setiap sudut perjalanan. Kerangka hewan besar terbaring dalam keheningan abadi yang membuat mereka kagum sekaligus bertanya-tanya. Apa yang pernah terjadi di kedalaman ini dan makhluk seperti apa yang pernah hidup di sini? Sementara itu, sebagian besar tim tetap di gua utama melanjutkan penyelidikan dengan hati-hati. Jack dan Top bergerak menuju lokasi peralatan Briggs. Namun mereka tidak menemukan pria itu di sana. Tiba-tiba suara Briggs terdengar memecah keheningan. Dia menjawab panggilan mereka dari sebuah lubang kecil di dinding gua. Suaranya samar membawa pertanyaan dan kekhawatiran tentang apa yang telah dia temukan di balik celah itu. Di dalam lubang kecil itu Briggs menemukan sesuatu yang mengejutkan. Peralatan antik yang membuktikan mereka bukanlah yang pertama di sini. Jejak masa lalu yang berbisik mengisyaratkan rahasia yang lebih kelam. Sementara itu Tyler dan Strode berada di kedalaman, terendam dalam air. Mereka sibuk memperbaiki kabel yang rusak hingga suara aneh terdengar mengusik ketenangan mereka. Tyler yakin bahwa dia melihat salah satu tikus aneh itu. Mereka pun beranjak untuk memeriksa sumber suara. Di ujung perjalanan, dia menemukan sebuah terowongan baru. Di sana seekor tikus tergeletak secara aneh di atas batu. Bekas kekerasan yang begitu nyata yang menggetarkan hati. Pada saat yang sama, Tyler menyadari kabel-kabel itu rusak tampaknya telah dimakan sesuatu yang tak dikenal. Namun sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Strode tiba-tiba diserang oleh makhluk buas. Monster yang memiliki ciri-ciri seperti iblis mengamuk di kedalaman dengan kekuatan yang mengerikan. Di tempat lain, tim lainnya bergabung dengan Jack dan Top. Namun teriakan Strode yang menyayat terdengar melalui alat komunikasi.
Tyler bergegas mencoba menemukan keberadaan rekannya. Sementara Strode berjuang keras untuk membebaskan diri dari cengkeraman makhluk yang membawa kengerian itu. Alat pernapasan Strode terlepas melayang liar dalam air, hingga menabrak dinding gua dengan keras. Ledakan terjadi memicu keruntuhan besar yang menutup pintu masuk gua, membawa akhir bagi Strode yang tak berdaya. Gelombang kejut melontarkan Tyler ke permukaan air. Dengan napas tersengal, dia segera melaporkan situasi kepada tim. Di kedalaman gua, Jack dan Top berusaha menjelajah lebih jauh. Namun pintu masuk telah tertutup rapat oleh reruntuhan. Batu-batu besar terus berjatuhan, memaksa mereka berenang kembali secepat mungkin. Jack dengan wajah tegas memberitahu kru yang menunggu bahwa mereka tak bisa meninggalkan lokasi ini, karena rencana 12 hari masih berjalan, dan mereka tidak akan dianggap hilang sebelum waktu itu habis. Namun Briggs dengan nada penuh ketegangan menolak gagasan itu. Baginya situasi ini terlalu jelas untuk diabaikan. Strode telah diserang dan solusi harus segera ditemukan. Di tengah perdebatan, Tyler melaporkan kepada Top bahwa apa yang terjadi pada Strode mungkin bukan serangan, melainkan halusinasi dari tekanan yang begitu mendalam. Namun di balik kata-kata itu, ketegangan terus membara tentang misteri gua ini semakin menyesakkan. Menggantung nasib mereka di ujung kegelapan. Top menyetujui pandangan bahwa kelangsungan hidup adalah prioritas pertama. Bahwa mereka harus bertahan menjaga kewarasan di tengah tekanan. Menurut Nikolai, menunggu selama 12 hari adalah langkah paling bijaksana karena gua ini terlalu luas dan penuh jebakan disorientasi yang dapat membahayakan. Namun Jack dengan tekad yang membara berbeda pandangan. Dia percaya bahwa tak ada penyelamat di dunia yang akan menemukan mereka. Karena penyelamat sejati adalah diri mereka sendiri. Mereka yang paling ahli, yang paling mengenal kedalaman ini. Dengan keyakinan itu, Jack dan Top memutuskan mencari jalan keluar dari situasi yang mencekam. Sementara yang lain tetap menunggu terperangkap dalam kecemasan dan keraguan. Di tengah tekanan yang membebani setiap jiwa, Briggs dalam kemarahannya menyalahkan Tyler atas kekalahan Strode. Sindiran kejam tentang perpisahan mereka yang tak sempurna memicu amarah dalam hati Tyler yang tak mampu lagi ditahan. Dalam ledakan emosi, Tyler menyerang Briggs dengan penuh dendam. Namun Charlie segera turun tangan menghentikan perkelahian yang memanas. Dengan suara tegas dia mengingatkan Briggs untuk menjaga sikap. Bahwa perselisihan hanya akan membawa kehancuran saat mereka harus bersatu melawan tantangan yang lebih besar. Catherine sibuk dalam keheningan penuh makna dalam menganalisis sampel salamander dan tikus yang tak lagi bernyawa. Saat dia menunjukkan temuannya pada Nikolai, sebuah kebenaran mencuat yang tak lagi terselubung. Ada parasit aneh di dalam gua ini, kata Nikolai. Hal ini membenarkan kecurigaan yang lama mengintai pikiran. Sementara itu Jack dan Top menjelajah lebih jauh dan menemukan air yang menggelegak bukti adanya jejak manusia di masa lalu. Namun perjalanan mereka belum berakhir, mereka menavigasi terowongan sempit yang gelap dan asing. Hingga bertemu sekumpulan kalajengking putih yang menghalangi jalan dengan ancaman yang sunyi namun nyata. Dalam usaha mengusir makhluk itu, Jack menyalakan suar untuk memecah kegelapan. Namun tindakan itu memanggil bahaya yang lebih besar. Monster buas muncul mengejar dengan niat memburu. Pertempuran sengit terjadi di lorong gelap. Cakar monster mencoba menangkap Jack dengan garang. Namun keberanian dan kecepatan menyelamatkannya. Dengan satu gerakan, dia mematahkan cakar makhluk itu. Namun tak tanpa harga, luka menganga di punggung Jack dan meninggalkan bekas perlawanan yang tak terlupakan. Top dengan kesetiaan tak tergoyahkan segera membawa Jack kembali ke tempat berkumpul di mana perawatan medis menjadi harapan untuk menyembuhkan luka dari kengerian yang mereka hadapi. Catherine mengamati cakar dengan penuh rasa ingin tahu dan meneliti bentuk dan struktur yang tak biasa. Dia menyusun teori tentang asal-usul makhluk itu. Bahwa dulunya mereka seperti penghuni permukaan dunia. Namun setelah waktu yang panjang dalam kegelapan gua, mereka berevolusi kehilangan penglihatan sepenuhnya. Sebagai gantinya, penciuman dan pendengaran menjadi tajam dan menjadi indera baru panduan mereka di dunia tanpa cahaya. Alex mencatat kemiripan cakar dengan ukiran gereja kuno yang menggambarkan iblis yang menghantui kepercayaan lama. Nikolai dengan pikiran yang berpacu berasumsi bahwa mereka telah menemukan ekosistem baru yang misterius. Penemuan lain menambah berat kesimpulan. Cakar itu membawa parasit serupa dengan tubuh pemiliknya.
Parasit yang menjadi bagian tak terpisahkan dari evolusi makhluk yang kini menjadi ancaman. Nikolai bijak dalam kekhawatiran dan menyarankan menunggu berdiam diri di tengah bayang-bayang kengerian. Namun suara bulat dari tim memutuskan sebaliknya. Mereka harus mencari jalan keluar sebelum menjadi mangsa. Saat penyelidikan berlanjut, kenyataan menjadi semakin nyata. Kerangka makhluk berakal ditemukan berserakan di lantai gua, bekas gigitan menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa monster ini adalah predator tanpa efek CGI. Dengan waktu yang terus berkurang dan bahaya mendekat, tim berjuang melawan kegelapan dan ketakutan dengan mencari celah untuk melarikan diri dari neraka bawah tanah. Di mana setiap langkah membawa ancaman baru yang mengintai. Mereka bergerak melalui terowongan sempit yang mencekam. Hingga tiba di jalan yang terbelah memberi dua arah yang menantang. Jack memimpin langkah menyusuri jalur yang gelap. Sementara Briggs dengan sonar di tangan memeriksa sisi lain. Namun sonar mengungkap sesuatu yang bergerak di kegelapan. Menyelimuti Briggs dengan rasa takut yang tak terungkapkan. Dia menelan gengsinya menyerah pada ketidakpastian, memutuskan untuk bergabung dengan Jack dan yang lainnya. Di depan Jack mengungkap hal yang mengejutkan yaitu mengaku dapat mencium bau air di udara. Saat mereka mendaki dinding yang lebih tinggi di gua itu. Pernyataan itu membingungkan Top yang membawa keheningan yang berat. Namun Jack terbukti benar. Beberapa saat kemudian sebuah sungai ditemukan mengalir lembut di kegelapan. Alex dengan kameranya merekam setiap momen penemuan. Namun Jack dengan amarah yang memuncak merasa terganggu. Dia melemparkan suar ke sungai menciptakan riak ketegangan. Untuk memastikan apakah ada monster yang mengintai di kedalaman. Namun Alex tetap merekam memicu kemarahan Jack lebih jauh yang akhirnya mendorong Alex menjauh dengan menjatuhkan kamera ke air dalam. Dengan nada tegas Jack mengumumkan bahwa mereka akan beristirahat sejenak untuk menghela napas. Namun ketegangan masih menggantung di udara seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pudar. Jack duduk sendiri di atas batu yang keras dengan rasa sakit menguasai tubuhnya tak dapat disembunyikan. Dari kejauhan Top mengamati dengan cemas dan menyadari ketidaknyamanan yang merundung teman sejawatnya. Dengan harapan Top memberitahu Tyler bahwa obat yang diberikan tak membawa hasil yang diinginkan. Namun di luar dugaan, suara Jack terdengar jelas. Meskipun dia jauh seolah angin yang membawa kata-katanya. Ia meyakinkan Tyler untuk tetap percaya padanya. Namun di dalam hatinya ketidaknyamanan tetap tersembunyi, disembunyikan oleh kekuatan tekad yang menuntunnya. Setelah beristirahat mereka kembali menyelam. Para kru khawatir akan jeram yang menghalangi jalan mereka. Arus yang kuat terus menyeret mereka memaksa bergerak menciptakan disorientasi yang memutar pikiran. Alex dengan pandangan tajam mencatat perubahan pada Jack. Keinginan yang menyelimuti dirinya seolah ingin mengakhiri segalanya. Namun Jack dengan amarah yang membara membantah semua itu dan berargumen bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Tak ada pilihan selain mengikuti arus ini, kata si Jack. Dengan tekad yang tajam meski kesulitan terus menghimpit, para kru terpaksa mengikutinya memasuki kegelapan yang semakin menekan tanpa ada yang tahu apa yang akan terjadi. Arus deras menghalangi Tyler untuk menjangkau Catherine. Saat air menghantam mereka mendorong tubuh mereka menjauh. Nicholas dengan segenap tenaga berpegangan pada batu besar. Namun kakinya terluka akibat benturan keras dengan dinding gua. Saat Tyler jatuh ke dalam air terjun, Catherine sigap menemani. Dengan cepat menjelaskan apa yang sebelumnya menyerangnya. Charlie dengan ketajaman indera merasakan ada yang aneh dalam air dan segera mengikuti mereka dan menyelidiki misteri yang mengintai. Tyler yang menyelam lebih dalam menemukan sesuatu yang mengerikan. Beberapa belut aneh dengan taring besar mengintai di kedalaman. Dengan keberanian, Tyler menyalakan suar dan menakut-nakuti makhluk itu. Dan tiga lainnya segera menembakkan suar untuk menandai posisi mereka. Ketika Tyler dan Catherine berenang menuju kelompok lainnya, mereka mendengar suara teriakan Nicholas jatuh dari air terjun. Jack tanpa ragu memutuskan untuk mengejarnya. Namun teriakan Nicholas menandakan serangan yang tak terduga. Catherine dengan hati yang penuh ingin segera membantu. Namun Top dengan suara tegas memerintahkan mereka tetap berada dalam lingkaran. Mengingat pentingnya perlindungan dan keselamatan, mereka harus menunggu meski ketegangan terus menyelimuti mereka. Dengan sabar Jack mengikuti jejak cairan merah yang tertinggal dan menemukan entitas besar yang mencuri Nicholas menyelam ke dalam kegelapan. Dengan hati-hati, dia mendekat matanya tertuju pada karakter tato yang terukir di tangan monster itu yang menunjukkan bahwa makhluk ini yang kini mengancam dulunya adalah manusia.
Sebuah kenyataan yang semakin memperburuk ketegangan yang ada. Ketika makhluk itu muncul kembali, Jack melihatnya berjalan menyusuri lorong sempit, membawa Nicholas yang tak berdaya dalam cengkeramannya. Dan akhirnya dengan langkah penuh kekejaman makhluk itu mengantarkan Nicholas pada sang pencipta. Catherine, dengan amarah yang meluap menyalahkan Jack atas kekalahan teman mereka dan menganggap bahwa dia telah membawa mereka ke dalam bahaya yang tak terelakkan. Jack dengan wajah penuh penyesalan mendekati kelompoknya dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun, Catherine tetap tidak dapat menerima penjelasan itu, terus menyalahkan Jack. Dan di tengah perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar, suara ekolokasi yang mengingatkan mereka akan keberadaan monster-monster yang hampir tak terlihat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, ketegangan semakin mencekam. Akhirnya mereka menemukan sebuah saluran besar. Aliran air yang tampaknya menjadi jalan keluar. Namun ketidakpastian menghantui mereka karena mereka tidak tahu apakah arus itu akan membawa mereka ke tempat yang aman atau malah menjerumuskan mereka lebih dalam ke dalam ancaman yang lebih besar. Dalam kebingungannya, Jack memutuskan bahwa satu-satunya jalan adalah untuk memanjat tebing. Dengan tekad yang tak goyah meski setiap langkah membawa beban yang berat. Mereka harus mencari jalan keluar meskipun bahaya selalu mengintai di setiap sudut gelap ini. Charlie dengan semangat menawarkan diri menjadi yang pertama. Namun Jack menolaknya dan berkata bahwa dia dan Tyler cukup mampu untuk melakukannya. Sambil mempersiapkan peralatan, Catherine dengan perhatian mengingatkan Tyler tentang penyakit Jack yang menghalanginya untuk memimpin. Sebuah kenyataan yang sudah disadari Jack. Tiba-tiba dengan ketergesaan Charlie mulai memanjat lebih dulu. Memanfaatkan momen ketika yang lain sibuk mempersiapkan diri. Dengan keahlian yang luar biasa, ia mencapai puncak dalam hitungan menit. Di puncak Charlie merasakan angin yang mendinginkan. Hal ini menandakan bahwa mereka semakin dekat dengan jalan keluar yang diinginkan. Namun saat dia menjelajah lebih jauh, bahaya muncul dengan cepat. Sejenis monster besar seperti kelelawar mengaum mengancam ke arahnya. Charlie dengan cepat mundur namun kehilangan keseimbangan. Ia jatuh ke jurang dengan kekuatan yang tak manuk akal dan tak sadarkan diri dalam sekejap. Namun seberkas keberuntungan menyelamatkannya. Tali yang terikat padanya berhasil menahan dan mencegahnya jatuh lebih dalam. Ketika kesadarannya kembali, rasa takut memenuhi dirinya. Karena monster tersebut yang semula mengintai kini mengejarnya dengan lebih ganas. Charlie mulai berayun dengan tali dan berusaha menjauhkan diri dari monster yang mengancam. Dengan penyembur api, ia memaksa makhluk itu mundur. Namun upaya tim untuk menurunkannya gagal. Waktu begitu berharga, dan mereka tak bisa melakukannya cukup cepat. Charlie dengan keberanian mengumpulkan kekuatan, memotong talinya, melompat ke dinding, percaya bahwa dirinya akhirnya aman. Namun tak disangka, monster itu mampu terbang mengikuti dengan cepat dan memanjat. Charlie berusaha bertahan membakar monster itu dengan api. Namun dalam sekejap takdir berkata lain. Ia jatuh dari ketinggian dan serangan fatal dari monster itu pun mengakhiri hidupnya. Setelah menemukannya tubuh Charlie, kru itu sadar akan perubahan pada diri Jack. Pupil matanya membengkak dan kulitnya menjadi pucat. Catherine akhirnya menyadari parasit itu masuk melalui luka Jack. Ia berubah menjadi makhluk setengah manusia dan setengah monster. Catherine, Alex, dan Briggs memutuskan untuk tak lagi mendengarkan Tyler. Dan memilih untuk mengikuti aliran air utama yang mereka saksikan sebelumnya. Tyler meski membela saudaranya merasa bahwa usaha Charlie tak boleh sia-sia. Berterima kasih kepada perjuangan Charlie yang telah mengalahkan monster buas. Kini Jack, Tyler, dan yang lain bisa melangkah dengan lebih aman melalui lorong yang sebelumnya terhalang kini bebas untuk mereka lewati. Saat mendekati tebing es yang curam, Jack membuat keputusan yang penting. Namun malapetaka datang. Alat bantu pernapasan Tyler jatuh dan menghantam Top. Top meluncur terjatuh dan kakinya terluka. Sebuah kecelakaan yang tak terduga. Alat bantu pernapasan itu terus meluncur menciptakan lubang di dinding es dan memberikan jalan masuk ke gua baru. Sebuah penemuan yang mengejutkan mereka semua. Dalam penyelidikan mereka ketiga orang itu menemukan sebuah misteri. Terlihat sejenis yang mengenakan baju zirah abad pertengahan menambah keyakinan pada laporan Nikolai yang selama ini mereka ragukan. Lebih jauh lagi, Jack menemukan sebuah cahaya matahari di bawah air. Menggelegat dan memberi petunjuk mungkin ini adalah jalan keluar mereka. Namun tak terduga Jack kembali merasakan rasa tidak enak badan.
Tapi ia memilih untuk mengabaikan itu dan menyuruh teman-temannya untuk pergi. Tyler tak bisa menerima keputusan Jack. Penyakit yang jelas terlihat membuatnya khawatir. Jack merasa marah, emosi memuncak dan hampir terlibat dalam perkelahian. Namun Top turun tangan mencoba menenangkan dan menyelesaikan perselisihan serta memberi jalan bagi keputusan yang lebih bijak. Briggs mendengar sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Ketika Catherine dan yang lainnya bersiap untuk menyelam, Briggs memperingatkan teman-temannya untuk pergi. Dengan menyalakan suar, monster buas itu tetap tak terpengaruh dan terus menyerang tanpa menghiraukan peringatannya. Hal ini mengejutkan mereka semua dengan kekuatan dan keganasan yang luar biasa. Sementara itu monster itu menemukan Jack dan Top. Mereka menghindari cedera tetapi makhluk itu tidak berhenti. Sambil terbang, monster buas itu menyambar alat bantu pernapasan mereka yang menambah ketegangan dalam situasi yang semakin genting. Tyler keluar dari air dan menemukan peralatan krunya berlumuran sirup marjan. Mengabaikan belut-belut yang menghalangi, ia terus berenang menuju sumber suara. Namun yang ia temui adalah Briggs yang telah diseret oleh monster itu. Tertempel di stalaktit dan tubuhnya sudah dalam bahaya. Tyler berusaha menyelamatkan merangkak menuruni celah. Namun terlambat. Briggs telah memberikan informasi terakhirnya kalau mereka sudah jauh dalam terowongan. Sebelum akhir hidupnya habis, ia memberikan beliungnya kepada Tyler. Sementara monster itu muncul kembali dan siap menerkam. Di terowongan gelap, Tyler berlari cepat dan menemui yang tak terduga, yaitu suara jadi senjata tepat. Catherine melepas sonar gelombang suara sehingga monster ketakutan, lari menjauh, terhenti sejenak di tempatnya yang rapuh. Mereka berenang ke sungai. Air membawa harapan bersama alat bantu pernapasan. Lewati terjangan gelombang. Namun Catherine terjatuh dan hilang kesadaran. Tyler tanpa ragu, ceper jadi harapan hingga tubuhnya kembali hidup. Tiba-tiba terdengar suara yang aneh, Alex memperingatkan monster mendekat dengan langkah gagah. Tak ada waktu untuk takut, hanya ada satu jalan. Dengan alat dakinya, Tyler membawa mereka ke puncak yang aman. Dalam kegelapan mereka berlari dan mendaki. Menghindari kekalahan dengan menuju tempat yang lebih tinggi. Semua hanya harapan dalam keputusasaan yang penuh. Tapi bersama mereka bertahan menghadapi monster yang memburu. Dalam ruang gelap, kerangka terhampar luas. Jack dan Top tergantung, menunggu saat yang mendesak. Waktu terbatas dan oksigen hampir habis. Harus bertindak cepat dalam cemas yang menyelimuti kisah. Jack melangkah mengambil oksigen yang hilang. Namun langkahnya terhenti karena alat napas jatuh begitu keras. Suara menggema menarik perhatian sang monster. Alex menggunakan sonar, tapi tak mampu menghalangi kehadirannya yang lebih besar. Stalaktit hancur dan menimpa kaki Alex dengan tajam. Rasa sakit yang parah tak bisa lagi dilawan. Monster mendekat menghancurkan segala harapan. Alex pun habis meskipun Tyler berjuang dengan segenap daya. Top dan Catherine sembunyi dalam air. Bergantung pada gema, untuk bertahan dari ancaman yang besar. Semuanya terjebak dalam kegelapan yang membara, menanti saat harapan datang atau semua menjadi sia-sia. Top berjuang dengan alat napas sebagai senjata. Monster terus mengejar tanpa ampun dan tak ada jeda. Namun Tyler dengan parang, melompat dengan gagah, mengayunkan senjatanya dan monster pun runtuh habis tanpa jejak. Sementara Jack menghindar dengan sigap. Memanjat dinding mencari oksigen yang tersisa. Dengan keberanian ia serang makhluk yang menghalang. Melemparkan tangki ke saudaranya dengan strategi yang begitu cermat. Suar dimasukkan, tangki diluncurkan ke air, ledakan mengguncang gua. Menarik perhatian semua yang ada. Semua monster teralihkan kecuali satu yang tersisa. Jack dengan pengorbanan membuatnya jatuh ke dalam air dan mengorbankan dirinya. Teman-temannya berenang menuju cahaya yang menanti. Catherine, Tyler, dan Top akhirnya selamat dan bebas dari bencana. Mereka keluar dari gua ke kota yang menyambut mereka. Dengan jiwa yang lelah, namun penuh dengan kemenangan dan harapan, beberapa hari berlalu, kota kembali tenang. Tyler mengucapkan selamat tinggal pada Top dengan langkahnya ringan. Dia menuju kafe tempatnya bertemu Catherine. Berpikir tentang Jack, apakah dia bertahan atau terperangkap dalam mutasi yang mengancam. San di pipi, kata-kata penuh harapan, parasit itu pasti ingin keluar. Ujar Catherine dengan keyakinan. Tyler menatap mata Catherine dan melihat pupilnya yang berubah. Seperti Jack dulu, tanda-tanda ini tak bisa diabaikan.
Catherine berlari melarikan diri dengan cepat. Tyler mengejarnya dengan ketakutan. Ia berusaha mencegah malapetaka. Namun di tengah kerumunan, ia gagal menemukannya. Parasit itu mungkin telah menang, membawa ancaman ke dunia yang lebih luas. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya.